Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila, 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 gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah, terutama orang yang mabuk agama. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah informasi yang sangat-sangat viral sekali. Jadi di suatu daerah ada larangan pemakaian hijab, guys. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan, di suatu daerah ada larangan pemakaian simbol-simbol agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena daerah yang saya masuk ini rasis gitu, nggak menghormati agama gitu, tidak peduli dengan agama gitu, anti agama gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ketika negara ini menerapkan anti hijab, maka ada banyak orang yang berontak. Tidak hanya dari luar yang berontak, tapi masyarakat daripada daerah yang saya masuk ini juga ikut berontak. Masyarakat yang ada di sana, mereka mengatakan, kita itu sudah dijolimi. Kita adalah umat yang terjolimi. Mereka anti agama. Mereka fobia terhadap agama kita. Kita tidak boleh diam. Kita harus melawan. Ini adalah kejoliman. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Nah, jadi masyarakat yang ada di sana itu dikit-dikit takbir gitu ya. Menyelesaikan masalah itu dikit-dikit takbir gitu ya. Sedikit-sedikit pengen bunuh orang gitu ya. Sedikit-sedikit takbir. Nah, itu yang jadi permasalahan. Lalu bagaimana penyelesaian daripada pemerintah di daerah yang saya maksud itu? Lalu pemerintah di daerah yang saya maksud itu nggak tinggal diam. Mereka mengawasi. Bayangkan ketika mereka melakukan ritual ibadah ketika sholat, ya, saf yang paling banyak itu adalah saf intel. Jadi lebih banyak intel daripada orang yang sholat. Nah, itu bagian daripada pengawasan dari pemerintah. Kemudian kalau misalnya mengatakan, ya kok mereka itu jolim banget ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak melihat hanya dari satu sudut pandang ya. Dari sudut pandang yang lain, pemerintah itu sudah trauma gitu ya. Pemerintah daerah yang saya maksud ini sudah trauma gitu. Kenapa mereka trauma? Jadi waktu mereka mau membentuk suatu daerah, maka di daerah tersebut ada yang meneriakkan negara agama. Jadi terbagi dua ya, ada yang sekuler, ada juga yang mabuk agama. Nah, yang mabuk agama ini suaranya itu paling lantang, walaupun jumlahnya paling dikit gitu, sama seperti di Konoha. Kita harus menegakkan namanya negara agama. Lalu kaum sekuler mengatakan, nggak bisa, zaman sekarang itu sudah tidak zaman lagi negara agama. Tuh lihat di dunia ini nggak ada tuh satu saja negara agama yang maju, nggak ada. Di dunia ini sekarang ini ya negara sekuler, bukan negara agama lagi. Lalu kaum agamis mengatakan, lah kenapa kalau kita jadi negara agama? Kenapa kita nggak bisa berlandaskan agama? Kamu anti agama ya, kamu ateis ya, kamu anak dajjal ya, kamu anaknya Dan Aidit ya. Nah, gitu tuh ya kata si paling beragama. Lalu si kaum sekuler mengatakan, nggak bisa, gue bukan anti agama coy. Tapi zaman sekarang nih kalau kita bawa-bawa agama, kita mau pakai mazhab yang mana? Mazhab Syafi'i kah? Mazhab Hambali kah? Kita menggunakan mazhab yang mana? Menggunakan NU kah? Menggunakan Muhammadiyah kah? Gak bisa. Kalau kita menggunakan NU gitu ya, versi NU, maka nanti Muhammadiyah marah. Ya, kaum Salafi marah. Ya, yang lainnya juga marah. Nggak bisa. Jadi harusnya dari negara sekuler memisahkan agama dengan negara. Lalu si kaum agamis mengatakan, nggak bisa. Kalian ini anti agama. Kalian ini orang-orang yang sangat jahat sekali. Masa kalian menolak agama, menolak kebaikan, menolak kebenaran? Kata kaum agamis. Lalu kaum sekuler mengatakan, nggak boleh gitu. Lu nggak boleh menjalani semuanya seperti itu. Ya kita harus berpikir rasional lah. Saya juga beragama kok. Bukan nggak beragama. Tapi jangan kekanak-kanakan gitu dong ya, harus santai gitu ya, harus menggunakan pikiran yang rasional. Lalu kaum agamis mengatakan nggak boleh, kita harus jadi negara agama. Jadi saat itu ya ada
pertentangan gitu ya antara kaum agamis dan kaum sekuler atau kaum intelektual. Lalu kaum agamis mengatakan, kalian itu anti agama, kalian itu sudah sesat, kalian itu anak dajjal, ya takbir ya. Kaum agamis kan seperti itu ya. Yang di daerah yang saya maksud ini bukan di Konoha ya, beda ya di Konoha. Jadi di takbir gitu ya. Lalu kaum intelektual atau kaum sekuler mengatakan, gini deh ya, kalau kita menggunakan agama itu landasan negara, maka harusnya kan agama itu diperbaiki dulu gitu. Karena zaman sekarang ini dari sudut pandang kaum intelektual ya, karena zaman sekarang ini kalau kita menggunakan agama nih ya, katakanlah agama, kita bikin landasan suatu negara. Kan dalam agama itu kan ada istilah perbudakan. Ya, perbudakan ini kan melanggar hukum, ini kan melanggar HAM. Masa kita harus melegalkan perbudakan? Lalu kaum agamis mengatakan, pokoknya nggak bisa, ya. Kalian itu anti agama. Itu kan perintah dari Tuhan. Perbudakan itu kan perintah dari Tuhan. Lalu kaum intelektual mengatakan, nggak bisa, karena itu melanggar HAM. Ada ajaran agama tertentu, ini hanya di luar negeri ya, bukan di Konoha ya. Ada ajaran agama tertentu yang melanggar hukum gitu, atau melanggar hak asasi manusia, seperti perbudakan. Karena dalam agama tertentu di Konoha itu ada perbudakan ya. Nah, kaum intelektual biasanya mau seperti itu ya, atau kaum sekuler. Lalu kaum agamis mengatakan, oh kalian ini anti agama ya, oh kalian anak dajjal ya, sesat kalian ini ya, kalian ini masuk neraka, nanti kalian dibakar di neraka jahanam. Lalu kaum intelektual mengatakan, jangan gitu deh, jangan emosi dulu, jangan santai dulu, jangan dikit-dikit takbir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit dajjal, jangan seperti itu. Kita bicara baik-baik dari hati ke hati gitu. Ya, lalu kaum intelektual atau kaum sekuler mengatakan, kan ajaran agama itu kan banyak yang melanggar hak asasi manusia selain perbudakan, kemudian hukuman juga gitu ya, tidak manusiawi. Dalam agama itu kan ada hukum rajam gitu, hukum mati dan lain sebagainya. Itu kan melanggar hukum. Zaman dulu kan mata dibayar dengan mata, kaki dibayar dengan kaki. Zaman sekarang nggak bisa lagi menerapkan seperti itu. Coba lihat tuh negara-negara maju tuh nggak pernah menggunakan hukum rajam, nggak ada lagi kan zaman sekarang. Lalu kaum agamis mengatakan, pokoknya kalian anti agama, kalian sesat, kalian kafir ya. Kalian itu sudah dirasuki oleh Dajjal. Itu kata kaum agamis ya. Kaum agamis yang ada di daerah sama ini sumbu pendek ya. Jadi pemikiran itu pendek banget gitu ya. Ada juga yang panjang pemikirannya, tapi biasanya sama juga ya, sumbu pendek juga. Nah, lalu kaum intelektual atau kaum sekuler mengatakan nggak bisa karena ajaran agama tertentu itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM gitu ya. Selain perbudakan, selain hukuman mati dan lain sebagainya, ada banyak lagi ya. Seperti usia pernikahan misalnya. Zaman dulu dalam agama itu kan usia pernikahan itu ya rata di bawah 10 tahun kan. Itu tidak bagus bagi sebuah negara. Itu kan zaman dulu, zaman abad pertama, abad kedua, sampai ketiga, sampai ketujuh gitu. Lalu kaum agamis mengatakan, apa-apaan kalian nih? Kalian ini melanggar agama. Kalian itu kan perintah dari Tuhan. Kalian ini melanggar, kalian ini meniadakan kebenaran. Kalian ini menistakan kebenaran gitu, kata kaum agamis. Nggak bisa gitu ya, salah. Saya tuh pengen negara kita tuh negara maju. Ya nggak boleh gitu ya. Ya, lalu kaum intelektual atau kaum sekuler mengatakan di daerah yang saya maksud ini ya, ada banyak lagi ya selain pernikahan ya, kemudian hukuman gitu ya. Zaman dulu kan kalau ya kita perhatikan ya kata kaum intelektual ya, kalau kita misalnya nih salah ngomong nih, salah ucap nih ya maka kita akan disebut menghujat agama gitu ya. Zaman dulu kan menghujat agama itu kan dihukum metong ya. Tapi kan zaman sekarang kan kita berpikir rasional lah gitu ya, kata kaum intelektual. Kita misalnya nih ya menghujat agama gitu kan, agama kan benda mati gitu ya. Kita tidak bisa menghujat agama karena agama itu benda mati gitu ya. Lagian agama kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Kenapa? Kata kaum agamis. Masa nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Lalu kaum sekuler mengatakan, coba buktikan manusia itu berasal dari tanah. Buktikan secara ilmiah. Lalu kaum agamis mengatakan, dasar kalian ini anak dajjal. Ya, kalian ini sudah sesat kafir. Ya. Kalian itu terlalu menggunakan akal.
Kalian itu terlalu menggunakan pikiran kalian. Pikiran itu terbatas. Kalau kita menggunakan akal itu, kita stres, kata kaum agamis ya. Kemudian kaum intelektual mengatakan, enggak, kita berpikir rasional. Manusia berasal dari tanah itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Kemudian bumi datar itu nggak terbukti secara ilmiah. Ya kemudian kalau misalnya Nabi misalnya dapat ilham atau wahyu dari malaikat itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Lalu kaum agamis mengatakan, apa-apaan kalian ini sudah melanggar agama, kalian ini anti agama, kita terjolimi, kalian fobia terhadap agama kita, kalian itu anti terhadap agama kita, kalian itu sesat. Nah, itu dari sudut pandang kaum agamis yang ada di daerah yang saya maksud ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, daerah mana yang saya maksud? Kok bisa mereka jadi sekuler? Jadi alasan yang paling masuk akal kenapa mereka mengharamkan penutup kepala atau mengharamkan hijab itu adalah karena mereka negara sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, daerah mana ya yang saya maksud? Daerah yang saya maksud itu adalah kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak nanti yang kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah. Daerah yang saya masuk itu, walaupun banyak yang kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah adalah daerah Tajikistan. Sesuai dengan namanya, Taji, punya Taji. Jadi pemerintah di sana punya Taji, guys. Tajikistan itu dulu pecahan daripada Uni Soviet. Jadi orang-orang Rusia itu atau orang-orang Soviet itu kan mereka sebenarnya sekuler ya. Rusia kan sekuler ya. Sehingga mereka juga dipengaruhi pemikiran-pemikiran sekularisme. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa Tajikistan ini sekuler. Ya, walaupun dulu pernah terjadi konflik seperti yang saya ceritakan barusan, konflik antara kaum sekuler, kaum intelektual dengan kaum agamis atau kaum sumbu pendek gitu. Ya, mereka perang, ada puluhan ribu orang yang meninggal. Nah, semenjak itu pemerintah semakin hati-hati. Mirip-mirip seperti pemerintahan Pak Soeharto zaman dulu. Pak Soeharto zaman dulu kan di masjid banyak Intel tuh ya. Jadi dulu saya berpikir kenapa di masjid banyak Intel. Dulu saya berpikir kok mereka ini anti agama banget sih pemerintah Soeharto ini. Saya berpikir kayak gitu ya dulu waktu kecil ya. Kok di rumah ibadah banyak Intel. Nah, ternyata saya baru menyadari sekarang ini, ternyata banyak pemuka agama yang radikal ternyata. Banyak yang memprovokasi untuk menjelek-jelekkan agama lain gitu. Ternyata banyak seperti itu. Ya, pulang dari melakukan ritual ibadah gitu ya, rame-rame menggeruduk rumah ibadah orang lain. Ada ternyata seperti itu ya. Kemudian mempersekusi rumah ibadah orang lain, kemudian membubarkan paksa gitu. Ada ternyata seperti itu. Dulu saya bertanya-tanya waktu saya kecil, kok pemerintahan Pak Soeharto ini sepertinya tidak berperi kemanusiaan? Jangankan berperi kemanusiaan, tidak berperi keayaman, tidak berperi kehewanan, tidak berperi ke pemuka agamaan. Dan saya berpikir, dan dulu saya ikut-ikutan gitu, karena banyak orang yang menghujat pemerintahan Soeharto, saya ikut-ikutan menghujat gitu ya. Karena lingkungan saya gitu ya, lingkungan saya seperti itu. Ternyata alasannya itu kenapa pemerintah Soeharto dihujat itu karena banyak intel didatangkan ke masjid untuk mencegah yang namanya kasus-kasus intoleran ya. Karena pulang dari masjid itu banyak orang ya, nggak semua tapi di sekelompok orang ya, di Konoha tapi ya ada ya kelompok tertentu yang langsung menggeruduk rumah ibadah orang lain gitu ya. Ada seperti itu ya di Konoha tapi ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Udah anti kritik ya, bodoh lagi, tolol lagi otaknya. Lengkap sudah, percaya tahayul lagi, percaya hantu, matasan kita nggak maju-maju ya kan. Jadi kalau Konoha itu mengeluh kenapa kita nggak maju, ya pikir sendiri ya, karena pola pikir kita itu primitif. Nggak semua tapi ya, disclaimer ada juga yang baik ya. Saya yakin yang nonton video adalah orang-orang yang intelektual gitu ya, saya yakin itu. Nah, gimana kesimpulannya? Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Jadi kalau kita perhatikan Tajikistan itu semuanya diawasi gerak-gerik masyarakatnya gitu. Kenapa diawasi? Apa alasannya? Kenapa mereka sedikit-sedikit mengawasi? Karena apa? Karena mereka trauma masa lalu. Karena ada bibit-bibit intoleransi di sana. Jadi kalau suatu negara itu banyak orang yang intoleran, saya sepakat kalau intel di mana-mana. Saya sepakat itu. Kalau tujuannya baik. Asal jangan intel nyiram air keras sama aktivis itu. Kalau itu salah banget, salah total.
Ya, kalau Intel itu meredam intoleransi, oke, saya sepakat, nggak jadi masalah. Seperti zaman Soeharto dulu, saya sepakat ya. Nah, bagaimana dengan Tajikistan ini? Apakah pemerintahnya takut dengan orang-orang sekuler? Enggak. Kemudian selain itu, mereka melarang hijab itu karena melestarikan yang namanya budaya lokal. Sama seperti di Konoha, budaya Nusantara gitu ya. Kemudian secara psikologi, nah ini jarang dibongkar ya. Ini yang jadi rujukan pemerintah ya. Pemerintah Tajikistan maksudnya, bukan pemerintah Konoha ya. Pemerintah Konoha kan nggak punya taji ya. Jadi pemerintah Tajikistan ini mereka punya rujukan yaitu ilmu psikologi. Jadi gini guys, kalau kita berpakaian seperti orang luar, berpakaian seperti orang lain, ya berpakaian tidak seperti negara kita gitu ya, berpakaian seperti orang asing gitu, maka kita berpikirnya juga asing gitu. Kemudian kalau kita berpakaian seperti orang radikal gitu, maka kita juga akan melakukan hal yang radikal biasanya. Dan itu mempengaruhi guys, tanpa kita sadari. Dan ini jarang banget dibongkar. Kalau lu berpakaian seperti preman, lu juga kelakuannya ya seperti preman gitu. Biasanya seperti itu, nggak semua tapi di sekolah meroni biasanya. Jadi pakaian kita itu secara psikologi mempengaruhi eh, karakter kita. Kenapa saya berpakaian seperti ini ya tidak terlalu formal? Ya biar ini mempengaruhi pemikiran saya juga gitu ya. Saya tuh nggak terlalu formal banget kan. Kadang saya ketawa gitu, kadang saya cekikikan gitu, kadang saya pusing gitu, kadang saya apa gimana, pokoknya macam-macam deh ya, natural gitu ya. Jadi natural itu sangat diperlukan bagi seorang konten kreator. Karena apa? Karena genuine gitu, asli gitu, nggak dibuat-buat. Itu sangat penting sekali. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak berpihak pada kaum agamis atau kaum sumbu pendek. Saya tidak berpihak pada kaum intelektual atau si paling intelektual. Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.